Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, buat anak-anak tahun 90-an atau 2000-an pasti kenal yang namanya dengan motor yang legendaris di Indonesia karena dia merupakan GL series dari brand Honda. Dan di samping saya atau di belakang saya sudah ada Honda Tiger 2000 yang mana dia dulu dikenalnya sebagai motor orang-orang mampu atau orang-orang kaya aja yang bisa beli, karena memang harganya dulu ya bisa dibilang sangat mahal ya, atau cukup mahal pada masanya. Dan Tiger itu sudah tidak standar lagi, ada beberapa modifikasi yang mana dengan pemiliknya itu sering dipakai touring sampai keluar Jawa juga. Nah, seperti apa motornya? Simak videonya sampai selesai. Honda Tiger 2000 tahun 1994. Running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like Ya, oke, seperti yang tadi saya bilang, di samping saya sudah ada sebuah Honda Tiger. Basicnya Tiger tahun 1994. Orang-orang bilang Tiger lama atau Tiger 2000 ya. Ya. Sedikit sejarah aja tentang Honda Tiger. Pertama kali dijual di Indonesia itu tahun 93. Itu kodenya kalau nggak salah GL 200. Dia 200 cc, mesinnya bisa dibilang besar kapasitasnya pada saat itu, tenaganya juga, yang mana kompetitornya di brand-brand lainnya yang 4 tak ya, itu nggak ada atau belum ada mesin yang dengan kapasitas mesin seperti dia. Baru itu keluar jauh sebelum Scorpio keluar. Kemudian kalau yang 2 tak Ninja keluar juga itu lebih dulu, tahun 93. 97 itu tulisan emblem Tigernya yang tadinya stiker di samping di tangki bensinnya itu diganti jadi emblem, jadi timbul gitu. Dan ada itu juga berlapis krom, juga lampu depannya sennya itu dengan lapis krom. Nah, di 98 ada varian Tiger baru yang keluar dengan warna kayaknya silver sama merah hitam, dan velg ada pilihan untuk opsi velg racingnya, karena yang sebelumnya velgnya itu jari-jari atau kalau bahasa Jawanya pakai ruji-ruji gitu. Nah, di tahun 2002 keluar generasi terbaru, ya generasi keduanya dari Honda Tiger. Kemudian keluar lagi tahun 2006, 2008 ganti generasi lagi, yang mana yang 2006 itu lampunya masih bulat tapi ada covernya kecil gitu, kayak ada sedikit covernya di atas gitu. Yang 2008 itu ke Tiger yang kontroversial bisa dibilang, karena disebut Tiger Revo atau Revolution ya, karena nah itu tadi lampunya itu kebelah menjadi dua. Jadi lampu utamanya bulat kecil, sama di sebelahnya ada lagi kotak kecil gitu lampu untuk high beamnya. Nah, kemudian karena tuntutan penggemar Tiger pada masanya, Honda mengeluarkan lagi versi Honda Tiger di generasi terbarunya 2010. Jadi 2008 keluar Revo, 2010 keluar lagi lampu bulat. Yang mana Tiger Revo sendiri yang lampunya dua itu tadi dijual bersamaan dengan yang generasi 2010 yang lampunya cuma satu bulat. Dan sampai 2013 Tiger itu discontinue, dijual dengan dua versi itu tadi, dua lampu dan satu lampu. Nah, motor yang ada di samping saya itu Tiger dari pertama keluar sampai 2013 mesinnya masih sama ya. Cuma di 2006 itu ada ubahan namanya SASS kayaknya. Iya, apa SSAS gitu, saya agak lupa. Yang paham bisa tulis kolom komentar di bawah, itu untuk mengurangi emisi gas buang supaya lebih ramah lingkungan. Nah, dia discontinue, emang sayang banget. Kata Honda sih waktu itu kurang memenuhi regulasi standar emisi gas buang yang harusnya harusnya motor-motor pada zamannya itu mesinnya injeksi, dia masih karburator sendiri. Pertanyaannya, kenapa nggak Tiger diganti injeksi aja? Karena pengembangan Honda waktu itu pada masanya itu lebih fokus atau konsen ke CB series, CB150, CB150R, CBR150 juga itu ya, dan CB series lainnya. Sampai Verza pun namanya CB150 Verza gitu. Yang Verza generasi keduanya. Nah, ke motor itu lagi, dia basicnya Tiger tahun 94, kemudian dimodifikasi secara proper dan mahal ya, habisnya juga mahal itu sampai puluhan juta.
itu untuk spek touring. Jadi kalau dilihat itu kayaknya sekilas biasa aja, tapi sebenarnya itu motor sudah banyak ubahannya. Yang pertama dari depannya, kalau lampunya masih standarnya, cuman itu diganti lampu yang chrome. Kemudian speedometernya udah pakai digital dan dia pakai apa namanya, speed sensor untuk petunjuk kecepatannya. Jadi nggak pakai kabel speedometer lagi. Kemudian stangnya jelas diganti stang yang lebih tinggi, tapi model tracker juga. Nah, kalau tombol-tombolnya sih masih originalnya Honda Tiger. Dan itu motor kira-kira seminggu yang lalu baru aja selesai dipakai touring dari Semarang sampai ke Aceh, pulang lagi ke Semarang, tapi pulangnya nggak di towing, tapi tetap dinaikin atau dikendarai sama pemiliknya bareng-bareng sama klub Tiger dari Semarang dan beberapa kota yang ada di Jawa Tengah juga. Yang dari Surabaya juga ikutan, dari Malang kayaknya. Rame, seru, saya lihat di apa status media sosialnya gitu. Nah, cuman baru aja pulang, ternyata tadi pas mau saya buat konten, saya bawa akinya sowak, jadi starternya pakai kaki, dan itu cukup menguras tenaga dan bikin pegel juga ya, karena dia kapasitas mesinnya juga besar, nanti saya jelaskan. Nah, modifikasinya yang pertama jelas tadi speedometer, stang, kemudian motor itu dibelikan kaki-kakinya Suzuki atau dipasangkan kaki-kakinya Suzuki GSX R700. Jadi kalau yang pernah lihat GSX R600 atau ya 600, itu yang 700. Dan sampai velgnya juga, velg depannya itu, nah biar kelihatan aja tuh, velg depannya itu lebarnya itu 3,5 inch. Kemudian apa namanya, sampai piringan cakramnya pun sama kaliper dan master remnya itu juga punyanya apa namanya, Suzuki GSX-R, dan itu tertulis di situ mereknya Brembo dan original, bukan cuma cover atau pasangan ya. Disc brake-nya ada 2 kanan kiri, velgnya juga lebar banget. Kayaknya tuh velgnya kalau nggak salah tadi saya lihat mereknya itu brand Asahi deh. Tapi nanti coba ya. Dan ban depannya itu dia pakai merek, bentar. Ban depannya itu dia pakai merek Pirelli, dan ukurannya 120/70 ring 17. Tetap pakai ring 17, nggak pakai ring 18, dan itu velgnya gede banget. Gambot, palang 3 tapi tebel-tebel gitu. Kualitasnya jelas nggak kaleng-kaleng. Suspensi depannya juga teleskopik, belum upside down, tapi dia bawaannya Suzuki GSX R700 juga, yang mana itu sebenarnya motor lama tapi masih proper dipakai atau dipasangkan di Honda Tiger. Dan kalau kita lihat lagi ke sampingnya, tankinya masih ori standarnya, kapasitasnya sekitar Honda Tiger kapasitasnya kalau nggak salah 12 liter deh tankinya itu. Kemudian serutnya itu juga punyanya Tiger Evo. Nah, sorry tadi ada gangguan dikit. Nah, itu serutnya itu tadi pakai Honda Tiger Evo, kemudian joknya pakai Tiger Evo juga, sampai di bodi belakangnya itu punya Tiger Evo juga. Jadi Tiger itu sebenarnya sasis atau basis rangkanya masih sama dari pertama 93 sampai discontinue 2013. Setahu saya platformnya itu masih sama, cuman beberapa aksesoris, pernak-perniknya, fiturnya, kemudian kayak knalpotnya gitu, velg jelas beda ya. Nah, untuk knalpotnya dia pakai Tiger Evo, dan di situ lengan ayunya, swing armnya ada bekas atau tempat untuk shockbreaker belakangnya yang mana monoshock. Karena Suzuki GSX-R sendiri monoshock, tapi nggak dipakai karena pemiliknya pakai shockbreaker belakang dengan yang pakai suspensi tabung kayak gitu. Dan apa namanya itu ada settingannya, jadi dia apa namanya lebih adjustable, bisa disetting itunya tingkat kekerasannya. Dan rem belakangnya jelas dia pakai disc brake atau cakram. Di situ pakai cakramnya merek Nissin, kalipernya pakai Nissin, dan velgnya yang belakang lebar banget kayak velg mobil karena lebarnya itu 5,5. Setahu saya Toyota Starlet yang lama velgnya itu lebarnya 5,5 juga, itu 5,5 inci ya. Nah ya Toyota Starlet pasti lama ya, nggak ada yang baru, belum ada ya. Dan bannya pakai Michelin Road 5, nggak tahu kenapa dibikin beda sama yang depan. Dia pakai ukuran 170 kayaknya tadi,
bentar. Bannya itu pakai bentar, ukuran bannya 190 per 50 ZR17. Jadi bannya itu ring 17 dan itu ada tulisannya Michelin Road 5 made in Spain. Jadi bannya build up, bukan bikinan dari Spanyol. Jadi ada tulisannya made in Spain. Tapi dengan modifikasi seperti itu, dengan biaya yang dikeluarkan itu sudah mahal. Tapi kayaknya kalau sekilas dilihat di jalan kayaknya Tiger biasa. Padahal kalau dinaikin rasanya pasti beda dan nggak terlalu begitu nungging, ya kan. Sedangkan mesinnya sendiri itu mesinnya sebenarnya masih standar, cuma dilakukan jadi mesinnya itu di stroke up, yang tadinya 200 cc dinaikkan cc nya kalau nggak salah 250 atau 225 cc ya, saya agak lupa, cuma memang kerasa banget. Jadi dari suaranya sendiri pas saya tadi bawa jalan itu kerasa banget dari rumah pemiliknya. Dan ya itulah Honda Tiger, motor yang legendaris, yang mana dulu kalau orang-orang zaman dulu ya, kalau udah pakai motor Tiger gitu ya, saingan ngincer cewek, pasti lawannya kalau nggak pakai motor Tiger yang kereta di bawahnya pasti kalah. Udah kayak minder gitu. Situ soalnya yang sana lawannya pakai Tiger sih, aku pakai motor biasa, yang geritnya di bawahnya Tiger, pasti udah minder duluan gitu. Karena memang itu motor yang dikenal dengan motornya orang kaya. Jadi kalau nggak misalnya dulu ada anak sekolah atau anak kuliah yang pakai itu motor, ya pasti dikenal anak itu adalah anaknya orang kaya, nggak mungkin orang biasa. Karena di tahun 94 sendiri setahu saya motor itu harganya sekitar, kalau di Semarang ya itu hampir bisa menyentuh angka 10 jutaan, yang mana pada waktu itu Astrea Grand aja harganya sekitar 3,5 juta. Jadi harganya ya hampir ya 3 kalinya lah dari Astrea Grand itu. Dan di 10 juta dulu banyak loh tahun 93an beneran. Itu dan keren gitu dulu. Kalau lihat Honda Tiger itu lagi dilihat di jalan gitu, wah keren banget rasanya. Itu dulu kalau saya masih kecil ya, waktu motor itu keluar tuh rasanya pengen banget punya gitu. Dan langsung aja kita coba bawa jalan ya, kayak gimana rasanya dengan modifikasi yang seperti itu, kemudian dengan tampang yang kayak gitu juga, dilihatin orang di jalan ya. Yuk kita jalan. Sudah saya bawa jalan tadi motornya, dan rasanya itu, nah tuh tinggi saya 170 cm, bentar footstepnya belakang. Nah, oh ya, dari footstepnya sendiri Tiger dari pertama keluar yang depan pun bisa dilipat ya. Nah, bisa dilipat kayak gitu kanan kiri. Kemudian yang masih jadi memori saya itu injekan remnya. Pas saya masih kecil dulu, loh kok injekan remnya kok lucu ya, cuman garis dikit gitu, terus kayak ada lubangnya panjang-panjang gitu. Itu tujuannya biar nggak selip. Kemudian mindagu gigi tulas transmisinya juga pakai model cungkil, jadi nggak ada pijakan belakangnya. Nah itu yang jadi orang jadi kok aneh ya, kayaknya modelnya kayak gitu ya kan. Dulu orang belum tahu namanya motor balap apa gimana kan, belum banyak gitu. Media sosial juga nggak ada sih waktu itu. Nah itu motor sebenarnya kalau dilihat dulu kayaknya gede banget ya, ternyata tuh enggak. Mungkin dimensinya sebesar Honda CB150 atau Verza yang 150 itu, CB150 ya Verza itu segitu. Tapi karena dia itu memang cukup berat buat badan saya yang kurus, itu cukup berat. Dan biarpun nggak berat-berat banget ya tuh, buat gitu-gitu itu masih enak rasanya. Dan karena dia spek touring jadi nggak pegel dipakai seharian, karena stangnya tinggi. Kemudian stangnya tinggi,
posisi nyetirnya tuh kayak motor bebek biasa aja gitu, tegap gitu, nggak perlu yang nunduk banget, apalagi bukan motor sport gitu, enggak. Padahal dia dulu motor naked touring ya terkenalnya ya, atau di kelasnya mungkin setahu saya itu yang pertama kali itu punya kapasitas mesin yang besar, karena dia kapasitas mesinnya itu 200 cc, tenaganya sekitar 17 PS, torsinya sekitar 13 Newton meteran lah, yang mana buat gambaran aja Vario 160 tenaganya itu sekitar ya hampir sama sih, sekitar 17 PS-an gitu Vario 160, tapi kan teknologinya udah beda, udah injeksi, udah segala macam. Cuman karena dia giginya 6 speed, jadi nafasnya itu lebih panjang banget. Kalau kita tarik itu masih bisa dioper gigi lagi, masih bisa dioper gigi lagi. Nah, itu kelebihannya dengan motor dengan gigi yang lebih banyak. Jadi nafasnya itu bisa lebih panjang, apalagi motor itu sudah di stroke up. Jadi larinya memang tadi enak banget, kenceng, beda sama Tiger standar, dan posisi ridingnya itu enak banget loh. Jangankan dipakai touring, itu motor jalannya itu cuman paling setahun 2 kali lah maksimal, atau lebih sedikit ya, karena memang nggak dipakai buat harian. Tapi kalaupun dipakai tiap hari juga nggak bikin pegel, nggak bikin pinggang sakit juga nggak, enak banget, masih kerasa nyaman. Dan suspensi depannya itu bawaannya Suzuki GSX R700 itu tuh diameternya 43 mm dan empuk banget, empuk beneran tuh. Kalau di situ memang nggak begitu kerasa ya, tapi begitu kena jalan rusak, jalan cor beton, aspal keriting yang atau jalan aspal yang bergelombang, atau polisi tidur, itu rasanya nyaman banget beneran. Ditambah lagi suspensi belakangnya sedikit lebih keras, agak kaku, tapi bukan yang sampai ke gunjang-gunjang banget, itu rasanya juga nyaman. Tapi anehnya kalau dipakai belok-belok agak bukan sampai cornering ya, tapi belok yang agak nekuk dan agak kenceng juga kecepatannya, motornya masih kerasa stabil. Nah, itulah kelebihannya Honda Tiger. Sasis rangkanya sendiri udah tebel, berat, apalagi motor dulu nggak kaleng-kaleng, nggak usah nunggu sasis patah baru dibenerin ya kan. Ya tau lah ya itu apa, satu brand sama dia juga sebenarnya. Dan untuk kaki-kakinya, swing armnya itu, velg depan belakang, suspensinya pakai, dan disc brake-nya depan itu udah double pakai punyanya Suzuki GSX-R, kan dia lebih berat. Nah, dengan itu dia bisa lebih stabil, tapi ditunjang lagi dengan tenaga mesinnya yang lebih. Saya rasa itu mesinnya lebih dari 17 PS deh tenaganya, mungkin 20 HP-an juga lebih sih, karena enak banget beneran. Larinya tuh enak banget ya, beda sama Duata kayak Ninja 150, tetap beda, namanya mata tetap beda, tapi larinya tuh lebih kenceng daripada Tiger standarnya. Kalau panel-panelnya di situ masih original, masih aslinya, dan rasanya itu enak. Sempat kalau pas berhenti di lampu merah itu dilihatin orang, apalagi dia warnanya kan kuning gitu ya, jadi agak mencuri perhatian gitu ya. Yang naik motor ganteng juga lagi ya kan, ya nggak bercanda. Dan ya itu enaknya pakai Honda Tiger. Dan saya dulu pengen punya ceritanya mau beli motor Tiger, pilihannya dapat Tiger bekas apa Mega Pro baru. Ya saya pilih Mega Pro yang baru aja daripada Tiger bekas, karena harganya sama waktu itu ya, waktu si kuliah kayaknya waktu sih. Dan enak banget, tenaganya enak, itu pandangannya tuh gagah gitu loh, rasanya tuh motornya bukan yang tinggi banget, tapi bukan juga yang ceper rendah banget, enak kok rasanya tuh. Apa ya, kayak bawa motor RX King yang standar, stangnya tinggi gitu kan, tapi dia suaranya halus, nggak berisik. Mau pengen denger suaranya tuh, ntar ya. Nah, biasanya kan kalau di kontak lampu depannya langsung nyala. Nah itu motor Tiger dulu orang banyak yang heran, loh baru di kontak kok lampunya langsung nyala. Kalau motor yang baru-baru banyak, tapi zaman dulu jarang banget, hampir nggak ada. Saya rasa cuma Honda Tiger sama moge-moge yang mahal-mahal kayaknya. Yang Honda itu menerapkan pertama kali di Honda Tiger. NSR yang 2 tak aja enggak. Jadi begitu di kontak kita nyalain lampu dia langsung bisa nyala. Jadi kalau malam gitu
ada cowok habis ngapelin ceweknya gitu ya, tetangganya itu pasti liatin, lampunya langsung nyala, motornya Tiger itu pasti bener karena jelas kayak gitu. Dan suaranya itu merdu banget, knalpot standarnya. Akinya soak, jadi saya starter pakai kaki aja dan itu butuh effort lebih. Kalau mau yang melatih otot paha dan betis, bisa coba starter motor Tiger dengan kondisi mesin yang sudah ada modifikasi. Coba ya, double starternya. Nah, nggak bisa. Coba starter pakai kaki. Moga-moga langsung bisa nyala. Nah, Nah tuh, suaranya kurang lebih kayak gitu. Jadi tuh. Nah, jadi suaranya itu merdu. Nanti saya jelasin aja karena mesinnya masih nyala, dan kalau dioper gigi satu, rantainya tuh langsung bunyi crak gitu. Kayak cekrak gitu. Nah, itu loh. Yang bikin enak tuh itunya. Bentar. Oh, udah nggak bisa. Itu. Jadi ciri khasnya Honda Tiger itu gitu. Suaranya merdu. Sebenarnya suara double starternya juga enak loh. Beda sama suara double starternya Mega Pro. Sama kalau pas dioper gigi satu, rantainya langsung bunyi cekrak gitu. Nah. Bentar. Nah, tuh. Bunyinya kayak gitu rantainya. Jadi yang saya sayangkan, motor-motor yang baru itu kayaknya suara knalpotnya memang regulasi dari pemerintah itu harus dihaluskan lagi. Beda sama motor-motor dulu. Coba ada GL Pro, suaranya tuh enak banget gitu kan. Kemudian Tiger itu karakter knalpotnya itu suaranya lebih ngebas, merdu, tapi nggak berisik. Jadi dia kalau dipakai di jalan itu menderu enak gitu. Derunya tuh enak gitu loh, didengerin di kuping. Kemudian kita pakai feel-nya juga nyaman gitu. Motor itu emang enak suaranya, dan itu ciri khasnya motor Tiger. Kalau dari kejauhan aja, kalau masih pakai knalpot standar ya, itu pasti udah tahu, oh itu pasti Honda Tiger gitu. Enak banget rasa pakainya, apalagi bannya udah gede-gede kayak gitu, velgnya lebar itu enggak, kita belok-belok agak tajam itu enggak khawatir lah kalau pas lagi dipakai harian atau apalagi dipakai touring gitu ya. Suspensinya juga nyaman. Rasanya jadi pengen punya itu. Modifikasinya aja bisa dapat Tiger 1 ya. Wah, keren banget deh, beneran. Cuman ya dia memang masih pakai karburator itu aja, dan konsumsi bahan bakarnya sendiri sedikit lebih boros tentunya. Lebih boros daripada Tiger standarnya karena mesinnya sudah nggak standar lagi. Dan dipakai touring kemarin juga nggak ada masalah. Semarang Aceh Semarang motornya dinaikin terus selama kurang lebih 1 bulan. Top banget. Nah, buat kalian atau anda yang memang penyuka motor laki, naked touring seperti itu, atau memang pengen nostalgia waktu dulu zaman kecilnya kayak saya atau zaman mudanya belum sempat kebeli, saran saya coba deh motor Tiger. Nggak usah modifikasi yang sampai ekstrim total sampai habisin mahal banget, itu juga nggak usah. Standarnya aja, pakai stang yang originalnya aja rasanya udah enak dipakai di jalan. Yang penting motornya sehat. Dan untuk Tiger kayak gitu, itu Plada Kota Semarang ya, pajaknya per tahun 108.000 rupiah, karena itu motor biasanya tahun 94, jadi pastinya agak lebih murah daripada Tiger yang 2000 ke atas, apalagi 2010 ke atas. Nah, mungkin kalau yang punya pengalaman sama Honda Tiger, pernah punya atau masih pelihara Honda Tiger sebagai motor koleksi atau touring atau harian, apapun itu juga, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, share pengalaman Anda, kita belajar sama-sama. Dan sekian aja video dari saya tentang Honda Tiger
2000. Nah, kenapa 2000? Karena dia cc-nya 200 biar kelihatan lebih mewah, lebih elegan gitu ya. Honda Tiger 2000 tahun 1994. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya. Honda Tiger, jadi pengen ya, asik banget, keren.